أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallim huli mutaqabbalan. Ayah, bunda, dan ananda sekalian, insya Allah kultum pada hari ini kita akan membahas tentang memperbaiki hubungan dengan sesama di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda ketika dalam suatu majelis, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, maukah aku beritahu suatu amalan yang lebih baik dibanding sholat, lebih baik dibanding puasa, dan lebih baik dibanding sedekah?" Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, amalan apakah itu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, amalannya yaitu adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita niatkan sedikit pun untuk menyakiti seseorang, kadang ada saja orang yang tersakiti oleh kita, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan, baik yang disandarkan dengan ilmu maupun yang tidak disandarkan dengan ilmu. Ada saja orang yang tersakiti oleh kita. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah akan masuk surga kecuali orang yang beriman, dan tidaklah termasuk orang yang beriman orang yang tidak penuh kasih sayang." Artinya bahwa orang yang masuk surga adalah orang-orang yang penuh kasih sayang, orang yang hatinya bersih, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki kepada sesama. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 89, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang bertemu dengan Allah adalah orang yang hatinya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari tadi sifat dengki, iri hati, sombong, takabur, sifat-sifat yang membuat orang menjadi tidak suka, menjadi orang tersakiti oleh kita. Dalam sebuah kisah tentang Abdullah bin Amr, kisah ini sangat terkenal dan sangat masyhur. Dalam suatu majelis, Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa, kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang seseorang dari kaum Ansor yang dia adalah ahli surga. Tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki dari kaum Ansor. Kemudian besok harinya Rasulullah berkata hal yang sama. Akan datang seseorang dari kaum Ansor yang dia memiliki amalan ahli surga. Lalu berturut-turut selama 3 hari Rasulullah mengatakan hal yang sama. Dan Abdullah bin Amr, sahabat Rasulullah SAW, penasaran. Amalan apa yang membuat laki-laki tersebut disebut sebagai ahli surga? Maka saking penasarannya, Abdullah mengikuti laki-laki tersebut sampai ke rumahnya. Ketika sampai di depan rumahnya, Abdullah bin Amr bertanya atau meminta izin untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Karena adabnya ketika kita bertamu kepada seseorang atau menginap, maka adabnya adalah 3 hari. Dengan berbagai alasan, Abdullah bin Amr ini meminta untuk diizinkan menginap di rumah tersebut. Dan laki-laki tersebut akhirnya mengizinkannya untuk menginap di rumahnya.
Selama di rumahnya, Abdullah selalu melihat atau mengikuti amalan apa saja yang dia kerjakan. Karena saking penasaran, amalan apa yang membuat dia termasuk ahli surga. Dia melihat tidak ada yang istimewa, kecuali berzikir di penghujung malamnya. Setelah 3 hari berlalu, Abdullah bin Amr pun berterus terang maksud dia untuk menginap di rumahnya. Bahwa maksud beliau menginap di rumahnya adalah untuk mengetahui amalan apa yang dilakukannya, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia termasuk ahli surga. Lalu laki-laki tersebut berkata bahwa dia tidak memiliki amalan istimewa, kecuali berzikir kepada Allah di sepertiga malamnya sampai dia terjaga. Setelah mengingat-ingat, lalu dia berkata juga bahwa sebelum tidur aku memohon kepada Allah, mengazamkan diri kepada Allah, aku memaafkan orang-orang di sekitarnya, dan memohon kepada Allah agar kelak ketika masuk surga, ketika beliau bertemu dengan Allah, datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, tidak ada sedikit pun rasa iri, dengki, kecewa kepada sesama. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran atau hikmahnya bahwa memperbaiki hubungan dengan sesama adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga hal tersebut menjadikan kita menjadi orang yang termasuk orang yang ahli surga. Nah, di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang, penuh ampunan, pahala dilipat gandakan, marilah kita sama-sama berlatih agar hati kita menjadi hati yang bersih, saling memaafkan, tidak ada rasa iri, dengki, sombong, kecewa kepada orang lain, pada sesama muslim. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan, bisa kita jadikan momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, dengan sesama, dengan teman, dengan tetangga. Bagaimana caranya? Ketika kita mempunyai sesuatu, banyak-banyaklah berbagi, ingat kepada saudara kita. Dalam doa-doa kita sebutkan namanya, kita masukkan dalam agenda doa kita, agar kesalahan-kesalahan atau kesalahpahaman di antara kita dengan sesama, dengan saudara, dengan teman bisa terhapuskan, karena Allah yang menghapuskannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi maka akan tumbuh rasa cinta. Banyaklah berbagi dengan saudara kita, banyaklah meminta maaf dengan saudara kita, sehingga kesalahan-kesalahan kita, prasangka-prasangka buruk terhadap kita maupun prasangka kita kepada saudara kita hilang dengan cara berlatih. Mudah-mudahan Ramadan ini turun keberkahan kepada kita, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh, sehingga kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama di bulan suci Ramadan ini. Sebelum Ustazah tutup, ada sebuah pantun. Kue nastar enak rasanya, dimakan sambil minum jus mangga. Saling memaafkan dengan sesama, hati senang penuh sukacita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.